Bab 006. Manusia itu punya peringatan alami dalam tubuhnya. Mereka bisa aja bilang jangan saat ada kemungkinan buruk datang. Kadang banyak yang nggak peduli soal itu, padahal itu cukup penting untuk diperhatikan, tutur Dewa. Tapi pernikahan Yusya nggak buruk. Memang nggak buruk, kita tetap berdoa buat pernikahannya. Cuma yang buruk itu perasaanmu, Haya. Manusia itu boleh ngerasa sedih, boleh ngerasa marah, tapi jangan dibuat sengaja. Haya terdiam, pandang Manik Teduh yang begitu menenangkan itu padanya. Kalau untuk di saat seperti ini, Haya amini kalau Dewa Mermang lebih dewasa. Sikap tenangnya luar biasa, serap semua energi negatif yang dari tadi memeluk Haya hingga sulit untuk kais oksigen. Lucunya, rasa sesaknya memang hadir karena akal-akalannya sendiri untuk pantang tunjukkan lemah. Ujungnya, dirinya ambruk didesak realita kalau Haya bukan manusia paling kuat di alam semesta. But, I'm sorry. Gue nangisin orang lain. For the last time. Sahut Dewa setengah memohon. Haya tak yakin. Namun permintaan Dewa dengan penuh harapan itu membuatnya teriris pula. Last time. I promise. Dan setelahnya Dewa tersenyum manis, seka jejak air mata Haya. Tetap tautkan jarinya, guna untuk tahan Haya supaya tak lagi sakiti diri sendiri. Saya temani. Gue garis bawah N. Dewa mendekat, tanpa izin dirinya pagut bibir yang hendak menyangkal. Haya gemetar, spontan tahan dada bidang suaminya, beriring dengan air matanya yang jatuh tanpa ia minta. Nggak apa-apa, bisik Dewa saat jauhkan wajahnya. Haya mematung, napasnya sesak bukan main, sebelum kini akhirnya Dewa kembali bawa tubuhnya yang menegang itu dalam dekapan. Sudah terhitung 4 hari pasca kecelakaan, dan mobil Dwipa masih di bengkel. Malam ini, Dwipa ke 100 bengkel untuk cek bagaimana kondisi mobil yang kemarin cukup ringsek tersebut. Dapat pesan dari Kiran mereka sempat bertukar nomor karena Dwipa masih skeptis dengan dokter itu untuk mobilnya selesai menalam ini, maka Dwipa langsung ke sana. Tanggung jawab kalau. Jadi gimana, Pak? Tanya Dwipa. Kemungkinan besok, Mas. Dan Dwipa hanya bisa menghela napas. Dasar pembohong. Dwipa lirik Kiran yang juga ke bengkel. Dokter itu terlihat tersenyum segan, sedang Dwipa kesal bukan main. Ya maaf, kata Kiran. Kemarin bapaknya bilang kalau malam ini selesai. Si pegawai bengkel itu menunduk segan, menggaruk pelan kepalanya. Ya gimana ya, Mbak? Cukup parah sih, dan memang belum bisa dibawa, katanya.
Tapi besok beneran udah bisa diambil, kan, Pak? Sahut Dwipa saat Kiran akan bertanya. Bisa, Mas. Kemungkinan sore atau malam. Ya, mau bagaimana lagi? Dwipa juga tidak menyangkal jika kerusakan mobilnya memang cukup parah. 4 hari dan mobilnya sudah kembali berbentuk saja sudah cukup baik. Ralat, bukan mobilnya, itu mobil Yumna. Pembahasan tentang permobilan itu berlanjut sampai beberapa lama, kemudian ya, karena tidak ada lagi yang bisa mereka bicarakan karena mobilnya juga masih belum bisa dibawa, akhirnya Dwipa kini pamit diikuti Kiran. Apes banget hidup buset dah. Kiran meringis pedih. Takut-takut pula saat mendengar keluhan Dwipa. Luka-luka kemarin sudah kering, tapi belum sembuh sepenuhnya. Masih terlihat bekasnya di pelipis Dwipa. Mas Dwipa, panggil Kiran. Apa? Kiran berjengit, mundur selangkah saat dapati seruan Dwipa. Sama sekali tak turunkan kesal kendati sudah 4 hari berlalu pasca kejadian. Gara-gara lo ya. Gue tuh cuma mau hidup yang biasa-biasa aja tanpa masalah gitu emang nggak bisa. Maaf. Dan hanya itu yang bisa Kiran katakan. Dwipa tak menjawab karena masih kesal. Penyebabnya bukan karena Kiran sebenarnya, tapi karena revisiannya menumpuk dan dosen pembimbingnya sama sekali tak bisa bersahabat. Memuakkan, dan ditambah mobil Yumna yang belum beres juga membuat Dwipa tambah kesal. Padahal dari Yumna sendiri tak mempermasalahkan. Derita mahasiswa semester akhir. Semuanya menjadi masalah di mata. Kasihan. Kalau menemang butuh kendaraan, bawa mobil saya aja nggak apa sampai mobil Mas Dwipa beres, cicit Kiran mencoba untuk memberi solusi. Namun ternyata tak serta-merta diterima. Ya memang tidak mungkin pula diterima. Dwipa tersenyum remeh. Iya, abis itu mobil lo gue jual. Mau? Ya jangan. Dwipa memutar matanya jengah, melangkah keluar dari area bengkel dan ambil ponselnya guna cari taksi online. Dwipa masih belum bisa bersantai, masih ada setumpuk tugas yang harus ia selesaikan. Tanpa disadari Kiran kini mengikutinya, berdiri di belakang Dwipa. Mas Dwipa, panggil Kiran yang membuat Dwipa menoleh. Kenapa lagi? Maaf. 101. Dwipa mendengkus. Mau minta maaf juga mobil Momi tetap diambilnya besok. Jadi stop, nggak usah minta maaf. Coba dikurangi dulu emosinya, saya beneran minta maaf. Mas Dwipa selalu marah-marah padahal saya bicara baik-baik. Pergerakan tangan Dwipa untuk kembali mencari taksi online di ponselnya kini terhenti. Lirik Kiran yang terlihat memandangnya dengan sedikit takut-takut. Oh, benar, Dwipa terlalu emosi dengan banyak orang akhir-akhir ini perkara tugas akhir dan juga mobil yang ringsek. Sedikit merasa bersalah,
Ya, urusannya dengan orang yang tak sengaja Dwipa tabrak juga sudah selesai, pun mereka sudah maafkan Kiran pula. Niat saya baik, kata Kiran. Mobilnya juga sudah diperbaiki, Mas Dwipa juga baik-baik saja. Saya kemarin itu beneran nggak sengaja. Nggak ada niatan juga saya menerobos lampu merah. Murni saya buru-buru karena ada pasien yang harus saya tangani. Dwipa diam. Tak lagi menyahuti dengan marah. Mau bagaimana lagi? Kalau diruntut memang Kiran sudah berbuat baik padanya, memang Dwipa saja yang tidak bisa membalas dengan kata-kata baik karena kepalang kesal dengan skripsinya. Saya berusaha tanggung jawab sebisa saya, kalau memang belum cukup, saya minta maaf. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan biar Mas Dwipa nggak marah-marah lagi. Saya. Stop it. Gue nggak mau dengerin lo lagi, Bu Dokter. Gue cuma mau mobil Momi beres, udah. Urusan lo sibuk sama dunia dokter lo itu, bodo amat, gue nggak peduli. Kiran diam, menunduk dan mengangguk pelan. Tidak ada kelegaan kendati Dwipa katakan demikian. Pun juga ucapan Dwipa yang pedas perkara dunia dokter membuat Kiran merasa sedikit tercubit. Dunia dokter, lirik Kiran hampir tanpa suara. Itu satu-satunya dunia yang saya punya sekarang. Dwipa mengernyit samar, alis kanannya terangkat melihat Kiran yang sedikit murung itu. Peduli? Tidak. Dwipa bukan orang yang kepo dengan urusan orang lain. Dua detik kemudian, Kiran tersenyum samar mengangkat wajahnya. Sekali lagi saya minta maaf. Soal biaya perbaikan, sudah saya bicarakan dengan pihak bengkel. Kalau besok ada tambahan, tolong kabari saya. Dwipa masih belum menjawab. Berharap untuk Dwipa bersikap manis dan bicara tidak perlu membayar. Oh, Dwipa tidak sebaik itu. Sampai Kiran pamit untuk pergi lebih dulu, Dwipa masih belum bersuara. Cepetan kelar deh itu mobil Momi, gue nggak mau berujung adu nasib sama tuh dokter. Hari ini Haya akan mulai belajar apa itu jurusan sastra. Rencana hari ini dirinya akan mulai persiapkan segala sesuatu yang akan Haya perlukan untuk kuliah. Memang masih 2 bulan lagi, terhitung dari penerimaan mahasiswa baru di Universitas Dharma Wangsa. Namun segalanya memang butuh persiapan, kan? Haya juga tidak serta-merta berpangku tangan meski suaminya dosen di sana. Oh, Haya tidak akan biarkan anggapan Haya kuliah karena orang dalam itu tercipta. Hahim. Haya menoleh, saat Dewa memasuki kamarnya dengan bersin-bersin. Hidungnya memerah. Dewa tadi penuhi panggilan Mita, ngomong-ngomong. Bicara tentang apa, Haya tidak tahu. Yang jelas, setelah sarapan, Dewa mengantarkan bingkisan ke rumah Pak Lurah. Kenapa? Lagi,
Dewa bersin. Om sakit ya? Enggak, ini cuma, Dewa kembali bersin. 102. Tak menjawab pada akhirnya, dan Dewa memilih untuk masuk ke kamar mandi. Haya simpan buku yang dibacanya, menunggu Dewa. Keluar dari kamar mandi, wajah suaminya itu terlihat basah. Matanya sedikit merembang, hidungnya merah. Pilek. Tebak Haya. Dewa mengerutkan hidung, menggeleng lemah. Enggak. Terus kenapa bersin-bersin? Enggak apa-apa, gatel aja hidungnya. Aneh. Namun Haya tak banyak bertanya lebih. Si manis itu beranjak dari tempat duduknya, tunjukkan tulisannya pada Dewa. Daftar apa-apa saja yang Haya perlukan untuk kuliah yang Haya dapat dari internet pula. Apa ini? Tanya Dewa. Gue mau siapin itu semua dari sekarang. Jadi hari ini mau pulang buat ambil ijazah dan segala macamnya, jawab Haya. Ah, oke. Pagi ini. Haya mengangguk. Gue bisa sendiri kok kalau lo ada kelas pagi. Nanti bisa minta tolong Momi buat antar pulang. Mobil Momi bukannya lagi di bengkel. Kemarin yang dibawa sama Dwipa mobil Momi katanya, kan? Haya berkedip pelan. Ah, iya juga. Gue bisa naik taksi online aja, gampang. Dewa menggeleng lemah. Nggak ada naik taksi. Nanti saya jemput kamu setelah selesai urusan saya di kampus. Tapi, kan lo lama di kampusnya, sore baru pulang, kan? Emang boleh gue lama-lama di rumah Momi? Yang ngelarang siapa? Ya nggak ada sih. Cuma Haya, kan juga merasa tak enak juga jika sering-sering main ke rumah dengan waktu yang lama pula. Kendati ini bukan pernikahan yang Haya inginkan, tapi setidaknya Haya juga tidak ingin jadi perbincangan di kalangan ibu-ibu kompleks perumahan. Hek, membayangkannya saja sudah membuat Haya bergidik ngeri. Udah, biar saya nanti yang jemput kamu sore abis dari kampus. Dan keputusan itu membuat Haya tersenyum. Baiklah, dengan senang hati Haya terima usulan Dewa. Kalau Dewa pikir Haya akan membawa hanya sekedar map yang berisi dengan surat dan segala keperluan sekolah, Dewa salah. Sore itu, setelah selesaikan urusannya di kampus, Dewa tepati janji untuk menjemput istrinya yang ada di rumah sang mertua. Awalnya baik-baik saja. Normal, pun juga sambutan seperti biasa Dewa terima. Haya itu beda banget sama kakaknya, kalau Dwipa itu ambis banget soal pelajaran, kalau Haya itu lebih ke olahraga dari dulu, kata Yumna. Mereka tengah menunggu Haya yang katanya tengah menyiapkan barang-barang yang perlu ia bawa. Jadi nanti tolong bimbing Haya, Dewa. Anaknya kalau bandel kamu sentil aja telinganya, imbuh Yumna. Dewa tersenyum manis. Sudah tugas Dewa untuk bimbing Haya, Mom.
Biar nanti dia masuk ke jurusan sastra Indonesia, supaya Dwipa bisa jaga dia juga. 103. Dwikak Dwipa memang sudah sampai mana skripsinya? Kikuk. Masih begitu kikuk Dewa untuk memanggil Dwipa sebagai kakak. Oh, ayolah, jelas terasa aneh untuknya yang setiap hari dipanggil Pak, dan kini Dewa harus memanggil kakak pada salah satu mahasiswanya. Lelucon dari semesta kadang buahkan keanehan yang tidak masuk akal. Yumna tertawa. Nggak perlu panggil kak, Dwipa aja nggak mau dipanggil kakak sama kamu. Udah nggak apa-apa, panggil Dwipa aja. Dewa tersenyum segan, mengangguk sopan tanda setuju. Kalau untuk skripsi belum tahu, Momi kalau bahas skripsi sama Dwipa, itu anak langsung bad mood. Katanya dospemnya yang sekarang susah buat diajak kerja sama, tutur Yumna jawab pertanyaan Dewa yang sempat tertunda. Dewa mengangguk paham. Iya, skripsi memang jadi hal yang menakutkan sih, Mom. Tapi asal Dwipa memang mengerjakan, pasti bakal selesai kok. Mahasiswa Dewa yang nggak selesai-selesai itu biasanya memang karena dikerjakan aja skripsinya. Iya, Dwipa juga udah bilang, katanya. Om, ayo pulang. Seruan Haya terdengar. Sontak membuat Dewa dan Yumna menoleh ke arah tangga, tempat Haya kini berada. Si manis itu terlihat membawa tas yang cukup besar. Dewa asumsikan jika itu tas berisi dokumen-dokumen penting perkara keperluan Haya dan sesuatu yang lain. Kita bawa cimol. Dewa membelalakan mata, saat melihat makhluk halus, bukan hantu yang ada di pelukan Haya. Benar-benar makhluk halus, buntelan bulu bernyawa berwarna hitam dengan ekor. Seekor kucing. Adek, Yumna berdiri. Beneran cimol mau dibawa? Haya mengangguk semangat, Dewa menjauh selangkah saat Haya mendekat kepadanya. Biar jadi teman adek di rumah, nanti jadi temenan sama kura-kura punya Buna, kayak Haya kemudian menoleh pada Dewa, tunjukkan kucing hitam berbulu lebat cimol pada Dewa, dan membuat Dewa melangkah mundur. Boleh, kan, Om? Tanya Haya. Biar gue nggak sendirian kalau lo sama Momi lagi pergi. Dewa menelan salivanya dengan tercekat. Pandang Haya dengan sedikit ngeri, terlebih saat beralih memandang cimol si buntelan bulu yang terlihat pula memandangnya dengan pandangan yang mengerikan sebenarnya menggemaskan, tapi bagi Dewa itu mengerikan. Boleh ya? Lagi, Haya memohon. Dewa mengerjap pelan, sebenarnya tak masalah Haya dapatkan teman untuk di rumah. Dewa juga merasa bersalah jika harus buat Haya merasa kesepian di rumah. Namun kucing. Tidak. Dewa tidak bisa. Tadi pagi dirinya bersin-bersin tak lain dan tak bukan adalah karena di rumah Pak Lurah itu ada banyak sekali kucing. Bukan masalah apa, Dewa memang dari kecil tak tahan dengan bulu makhluk halus tersebut. Enggak, lirik Dewa menggeleng lemah. Kembali mundur saat Haya mendekat padanya. Kenap. Dewa bersin.
Saya alergi kucing. Harusnya jawaban itu membuat Haya urungkan niatnya untuk membawa Cimol. Namun mendengar jawaban 104 itu, justru membuat Haya kini tersenyum miring. Oh, ini kelemahan dewa. Sekejap, senyuman miring itu hilang, digantikan dengan ekspresi memelas Haya pada dewa. Lo emang buat gue selalu susah sih, lirih Haya menunduk. Nadanya disedih-sedihkan. Padahal gue juga nggak ada teman di rumah. Haya, pewis. Yumna tarik pelan anak bungsunya yang tengah sok melas itu pada dewa. Jangan maksa, Haya. Dewa alergi kucing, jangan aneh-aneh kamu. Yumna memperingatkan. Haya berdecak pelan. Tapi adek di rumah sendirian, Mom. Nggak ada temannya kalau Om Dewa sama Buna pergi. Adek juga bosen, masa cuma ajak Cimol aja nggak bisa. Lagian kan ini buat adek, bukan buat Om Dewa. Haya. Gue nggak mau pulang kalau nggak bawa Cimol. Dan Dewa bisa apa sekarang? Tidak tega juga jika itu memang alasan Haya. Pun rasa bersalah Dewa makin menjadi saat ingat Haya memang sendirian di rumah. Dewa menelan salivarnya dengan tercekat, pandang kucing hitam yang terlihat anteng di gendongan istrinya itu. Ya sudah, nggak apa-apa dibawa, kata Dewa pelan yang membuat Haya menoleh, matanya berbinar. Kelap-kelip kemarin yang Dewa suka kembali ada di sana. Beneran. Yumna mengernyit samar. Tapi kamu alergi, Dewa. Dewa tersenyum segan pada mertuanya. Nggak apa-apa, Mom. Asal jangan dekat. Terima kasih, Mamas. Seru Haya mendekat pada Dewa. Sengaja sekali untuk dekatkan Cimol pada Dewa, yang langsung membuat Dewa kini seketika bersin. Oh, perjuangan hidup baru Dewa ternyata sesulit ini. Kasihan. 105. Janji untuk penuhi segala keinginan Haya sebenarnya tidak termasuk untuk membawa makhluk halus spesies kucing bernama Cimol itu ke rumah. Namun melihat bagaimana Haya begitu bersemangat dan begitu ceria bermain dengan kucing yang dinamai jajanan pinggir jalan itu, Dewa cukup merasa senang, meski Hasim. Bersinnya juga menginvasi. Dewa memilih untuk tidak dekat-dekat perempuan manis yang sudah beberapa hari ini menjadi penghuni baru rumahnya. Dewa bawa laptop dan 2 buku jurnalnya ke saung belakang rumah. Akan Dewa hirup udara sejuk di sini setelah sholat maghrib, menghindari Haya yang masih bermain dengan Cimol dan 2 asisten rumah tangganya yang baru Dewa tahu juga sangat suka dengan kucing. Dewa, panggil Mita pada anak semata wayangnya. Iya, Buna. Mita mendekat. Itu Haya baru beli kucing. Enggak, itu memang kucingnya. Tadi sekalian ambil keperluan Haya buat daftar kuliah, dia mau bawa si Cimol, jawab Dewa kemudian usap hidungnya sendiri yang sedikit merah. Mita tersenyum samar, cukup merasa lucu dengan nama kucing hitam itu. Cimol, katanya. Lucu? Mita juga tak masalah dengan Haya yang membawa kucing di rumah. Tapi kamu alergi kucing, Dewa.
Kamu nggak bilang sama Haya kalau alergi kucing. Enggak apa-apa, Buna. Nanti juga terbiasa. Namanya alergi ya alergi, bukan masalah terbiasa atau enggak. Buna nggak ngelarang Haya buat punya peliharaan, tapi kucing. Nggak apa-apa, Buna. Dewa nggak apa-apa. Mita menarik napas panjang. Benar. Dewa mengangguk lemah. Janjinya untuk turuti semua kemauan Haya masih dipegangnya. Tidak ingin pula melihat Haya kesepian di rumah, bagaimanapun juga Dewa tidak bisa setiap hari untuk menemani. Pun Mita juga sering ke sanggar untuk mengurus segala pekerjaan. Besok Buna bakal suruh Mbak Vivi buat kosongin gudang, biar jadi kamar buat Cimol. Ya Allah, kenapa Haya namai kucing hitam mewah itu Cimol sih? Kata Mita yang sedikit mendumel tapi tertawa pula pada akhir kalimatnya. Mita kemudian memasuki rumah. Ya, tidak bisa untuk langsung memarahi Haya, harus pula konfirmasi dengan anak lelakinya. Jika memang Dewa mengizinkan, Mita tidak akan masalah. Cimol, tolong bersahabat, kata Dewa kemudian mengerutkan hidung. Apa yang jadi masalah sih? Cuma kucing doang. Cuma kucing doang, katanya. Namun kalimat itu Dewa tarik kembali. Yang dugaannya tidak masalah, ternyata menjadi masalah cukup besar. Saat masih di saung belakang, Dewa masih baik-baik saja, sampai saat malam cukup larut tiba beriring Dewa selesaikan tugasnya. Dan saat memasuki kamar, napasnya serasa tersendat. Haya membawa Cimol ke kamar. Buntelan bulu bernyawa itu terlihat bergelung ada di bed sofa tempat di mana biasa Dewa beristirahat. Haya, panggil Dewa sembari meletakkan laptopnya di meja kerja. Sedikit mundur saat kucing hitam itu bangun, memandangnya. Jantungnya hampir jatuh ke perut. 106. Sebenarnya tidak takut, tapi karena dari kecil selalu menghindari kucing, refleks Dewa saat melihat kucing memang demikian. Haya, panggil Dewa kembali. Sedang yang dipanggil tak kunjung tiba, membuat Dewa kini mengadu pelan. Hidungnya tak nyaman, dadanya sedikit sesak. Kucing hitam itu mengeong, Dewa ingin menangis rasanya saat kucing hitam gendut itu masih memandangnya. Bulunya memang lebat, dengan kalung warna pink di lehernya. Kalau orang lain, jelas menilai jika kucing Haya ini kucing mewah, penampilannya begitu anggun, lucu. Namun bagi Dewa, Cimol itu monster. Hai. Cimol lompat untuk turun, mendekat ke kaki Dewa dan itu jelas membuat Dewa tahan napas. 2 detik berikutnya, dirinya bersin, kemudian terbatuk. Sugestinya jika Cimol adalah sumber bahaya memang cukup memperparah. Dewa terpaku saat Cimol justru mendusal di kakinya. Ih, lucu kan?
Dewa menoleh, Haya baru masuk ke kamar, senyumnya lebar melihat Cimol yang tengah sibuk di kaki Dewa. Sedang Dewa sendiri menutup mulut dan hidungnya. Om baru kenalan sama Cimol, kata Haya mengangkat kucing hitamnya, dekatkan pada Dewa dan langsung membuat Dewa menggeleng lemah menjauh, terduduk di sofa. Ih, gendong deh. Dewa bersin. Enggak, Haya. Bawa keluar, saya, kalimatnya terhenti. Dewa kembali bersin. Haya tersenyum, hiburan untuknya, tapi tidak untuk Dewa. Dadanya sesak, tapi Haya mana bisa tahu. Si manis itu justru berikan Cimol kepada Dewa. Haya, bawa keluar, kata Dewa masih menutup mulut dan hidungnya. Kan Cimol tidur di sini, sama gue. Nggak ada. Bawa keluar, sahut Dewa kemudian kembali bersin. Kian tak nyaman saat kucing hitam itu naik seolah ingin memeluknya. Dewa semakin sesak, tangannya gemetar. Haya, saya alergi, tolong mengerti. Dewa berkata dengan pelan, matanya tunjukkan permohonan pada Haya. Badannya tunjukkan rasa tak nyaman. Saat kucing itu semakin bertingkah di pangkuannya. Haya mengerutkan kening, jujur, dirinya masih ingin bermain-main. Namun melihat Dewa yang sesak dengan memandangnya demikian, membuat keseruan itu hilang. Akhirnya Haya angkat Cimol dari pangkuan Dewa. Membuat Dewa sedikit lega, tapi tak sepenuhnya. Dewa terbatuk, wajahnya memerah. Om beneran alergi? Cicit Haya. Dewa tak menjawab, hanya menjauh dan mencoba untuk mengais oksigen lebih banyak. Namun tak kunjung pula dapatkan, Dewa kini keluar dari kamar. Membuat Haya mematung di tempatnya, memeluk Cimol. Suara Dewa bersin kembali terdengar, batuk pula menyusul. Hei, kamu bukannya udah mandi? Kok masih ada yang bersin-bersin dekat kamu? Bicik Haya pada Cimol. Kucing hitam itu hanya mengeong, pandang pintu yang terbuka, seolah juga tengah bingung dengan apa yang terjadi pada Dewa. Om Dewa beneran alergi parah ya? 107. Kek. Dan malam larut itu, Dewa tak kembali ke kamar. Membuat Haya sedikit gelisah pula. Cimol sudah ia amankan di tempat lain, dibantu Mbak Vivi untuk mengamankan. Namun Dewa belum kembali ke kamar. Mita bilang jika Dewa akan tidur di kamar tamu, berpesan jika jangan membawa kucing lagi ke kamar. Dewa itu memang alergi parah sejak kecil sama kucing, kata Mita. Dulu sampai masuk rumah sakit karena temannya bawa kucing ke rumah. Separah itu. Mita mengangguk lemah. Buna nggak masalah kalau kucing di rumah ini, cuma, Buna boleh minta tolong supaya jangan Haya bawa ke kamar ya. Haya diam. Hal seru yang dia damba untuk bisa mengerjai suaminya sudah lenyap. Berganti dengan kekhawatiran yang cukup menenggelayuti hati. Haya tidak tahu kalau alergi bisa separah ini. Besok Cimol biar punya kamar sendiri, Mbak Vivi bakal bereskan gudang samping biar jadi kamar Cimol.
Jangan bawa masuk ke kamar Haya dan Dewa, iya. Ujar Mita dengan lembut. Haya mengangguk ragu. Iya, Buna. Buna nggak masalah kok, beneran. Besok Buna bakal beliin barang-barang biar jadi mainan Cimol di kamar. Kalau dibawa keluar nggak apa-apa, tapi jangan pas ada Dewa. Pokoknya nggak perlu Dewa ketemu aja sama Cimol, iya. Dan Haya kembali mengangguk pelan. Menunduk sudah si lembayung Himalaya itu. Kalau sudah begini, artinya memang sangat parah. Haya ingin Dewa terganggu, tapi tidak dengan sakit. Sekarang istirahat, sudah malam, kata Mita. Besok ikut Buna ke sanggar, mau nggak? Boleh, Buna. Oke, besok kita ke sanggar. Sekarang Haya istirahat. Jangan begadang. Dan setelahnya Mita menepuk pelan pipi Haya, tersenyum hangat sebelum akhirnya menarik langkah untuk menuju kamarnya. Haya masih terpaku, mengerjap pelan usap lengannya sendiri. Pandangannya kini tertuju pada kamar tamu, tempat di mana Dewa berada. Apa dia baik-baik aja? Lirih Haya bertanya pada diri sendiri. Haya gigit kuku-kuku tangannya, kebiasaan jelek yang tandai jika dirinya khawatir, merasa tak nyaman. Lirik di mana Mita berada, mertuanya itu terlihat sudah memasuki kamar. Gue samperin deh, semoga baik-baik aja. Haya putuskan untuk melangkah menuju kamar tamu tempat Dewa berada. Hatinya tak tenang, karena rasa bersalah yang hadir. Niat mengetuk pintu, tapi terurungkan saat berpikir pula Dewa sudah tidur. Maka dengan perlahan dirinya coba buka handle pintu yang terkunci ternyata. Di kasur, ada Dewa yang berbaring, memejamkan mata dengan selimut tebal. Batuknya masih terdengar pelan meski matanya terpejam. Hidungnya benar-benar merah. Jadi sakit, lirih Haya memandang Dewa. Haya melangkah pelan menuju sisi kanan Dewa, duduk di pinggir ranjang dengan hati-hati, berharap Dewa tak tahu dirinya hadir. I'm sorry, kata Haya. Cimol juga say sorry. Dia nggak bermaksud buat lo sakit. Yang terakhir itu Haya murni mengarang. Haya kucek matanya sendiri yang mengantuk, kemudian memandang Dewa yang tertidur dengan napas yang sesak, sesekali batuk. Sesaat, Haya hanya diam. Memandang suaminya yang demikian serasa sedikit sesak pula. Setelah beberapa lama, akhirnya kini Haya mendesah pelan. 108. Gue bakal balikin Cimol besok deh, Om. I'm sorry, gue nggak bermaksud bikin lo sakit. Haya menunduk, pandang tangannya yang kini ia tautkan, kembali tekan kuku-kukunya sendiri. I'm sorry. Ucapan Haya terhenti saat tangan kanannya digenggam Dewa, kemudian ditarik pelan, supaya tak lagi tekan kuku tangan kirinya. Jangan begitu, nanti sakit, hampir tak terdengar Dewa berkata demikian. Dewa menarik napas sesak, kemudian batuk pelan. Matanya terbuka, dan sedikit sayu memandang Haya. Tanda memang cukup buruk keadaannya kali ini, bahkan Haya juga turut rasakan suhu tubuh Dewa yang cukup hangat.
Namun senyuman terlihat menghias kendati kondisinya demikian. Kurangi sakiti diri sendiri, nggak baik, Haya, kata dewa sembari beranjak duduk. Haya masih diam. Baginya menekan kuku dan gigit kuku bukan menyakiti diri sendiri, karena memang Haya tak rasakan sakit hanya karena itu. Metode untuk bisa tenang setiap orang beda-beda, agaknya itu cukup membuat dewa sangat memperhatikan. Kenapa kesini? Kok enggak tidur? Tanya dewa sedikit serak. Haya masih bungkam, sedikit heran pula. Padahal beberapa saat lalu, dan dewa hanya bertemu dengan Cimol tidak sampai 10 menit, tapi kenapa bisa membuat dewa seperti orang yang sudah sakit selama 2 hari? Haya. Belum bisa tidur, jawab Haya pada akhirnya. Lo beneran alergi parah ya? Dewa memejamkan matanya sejenak, mengangguk kemudian. Tidak bohong, tidak ada gunanya juga sok kuat. Sankara Mahadewa bukan lembayung Himalaya yang bisa pandai untuk sembunyikan lemahnya. Maaf, nggak seharusnya gue bawa Cimol ke kamar, kata Haya. Dewa tersenyum samar, pandang Haya yang kembali menunduk. Ada satu hal yang dewa suka dari sifat Haya. Si manis itu tidak pernah gengsi untuk minta maaf, dan selalu mengakui kesalahan. Meski jika ditilik dari kelakuannya yang lain, masih banyak hal yang memang masih buruk. Buna udah bilang kalau lo alergi parah. Maaf, besok gue bakal balikin Cimol ke rumah. Gue nggak mau lo sakit gara-gara Cimol, ujar Haya. Sebenarnya nggak masalah, kalau saya nggak dekat-dekat dengan Cimol. Cuma tadi memang agak, dewa menjeda kalimatnya. Membayangkan buntelan bulu bernyawa itu ada di pangkuannya saja sudah membuatnya sesak. Bikin saya nggak nyaman. Besok gue balikin aja Cimol ke rumah, Om. Terus kamunya sendirian lagi. Haya diam. Dia tidak suka sendirian. Asisten rumah tangga mertuanya itu seru sih, tapi tetap saja rasanya berbeda. Namun Haya bukan manusia egois, dia hanya butuh teman. Nggak apa-apa, putus Haya. Gue harus fokus belajar buat persiapan kuliah. Jadi, sebagai gantinya lo harus beliin gue banyak buku buat belajar. Abis pulang dari kampus, lo harus kasih tahu kisi-kisi supaya gue bisa masuk ke Dharma Wangsa. Dewa mengangguk pelan, usap lembut rambut Haya. Boleh. Dan itu membuat Haya tersenyum pula. Jadi gue dimaafin, kan? Dewa mengangguk lemah. Tentu saja, dia tidak memiliki alasan untuk tidak memaafkan makhluk menggemaskan ini. Eksistensinya membuat hidup dewa cukup berbeda, lebih ekstrim kalau bisa dibilang. Ada 109. Banyak hal baru yang dewa rasa, dan itu semua berkat Haya. Sekarang tidur, udah malam. Jangan begadang. Haya mengerutkan hidung, beranjak dari tempatnya duduk. Sedang dewa kembali terbatuk pelan, tata bantalnya untuk kembali tidur. Namun belum sampai 5 langkah, Haya berbalik. Om. Dalam, sayang. Haya menghela napas panjang,
kembali melangkah mendekat pada dewa. Tak langsung bicara, Haya justru mengusap tengkuk kepalanya yang tak gatal. Nggak berani tidur sendiri, cicit Haya. Dewa kembali beranjak duduk, keningnya mengernyit samar. Kenapa? Jendelanya kan gede, di sana kelihatan ada pohon asemnya. Gue takut. Dewa makin bingung. Takut apa? Orang nggak ada apa-apa kok, jendelanya ditutup biar nggak kelihatan pohonnya. Nggak mau. Udah, lo balik ke kamar juga ih. Bed sofanya bekas cimol, masih sesak kalau di sana. Ada bulunya. Haya berdecak pelan. Terus gimana dong? Takut tidur di sana sendiri. Kamarnya gede banget, gue takut. Ucapan Haya terhenti, saat tangannya ditarik dewa hingga buat tubuh itu limbung, jatuh ke kasur. Haya mengerjap, hendak bangkit tapi pergelangan tangannya dicekal oleh dewa. Tidur di sini, sama saya. Haya hendak menyangkal, tapi dewa lebih dulu mengambil guling untuk menjadi pembatas di antara keduanya. Saya nggak bakal lewati batas. 110. Tidak akan melewati batas, katanya. Sebatas apa untuk tidak melewati batas jika yang jadi batas hanya guling yang kini Haya peluk dan dibawa untuk menghadap kiri. Awalnya biasa saja, awalnya juga tidak rasakan hal yang aneh atau apa. Sampai Haya rasakan kini sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Om. Ucapan Haya untuk protes terhenti, saat dengar dewa terbatuk pelan, kemudian eratkan pelukan. Haya menggigit bibir bawahnya sendiri, jujur tidak nyaman kaget pula. Ini pertama kalinya dirinya tidur bersama dewa. Kalau kondisi dewa sehat, mungkin Haya sudah berseru dan marah-marah. Namun mendapati dewa yang masih sesak dan terbatuk pelan dalam tidurnya, Haya jadi tidak tega. Sesak banget apa? Lirih Haya bertanya. Perlahan dirinya berbalik badan, pandang dewa yang kini mengernyit samar rasakan tak nyaman dalam badan. Hidungnya masih memerah, bibirnya kering. Sorry. Haya bicara tanpa bersuara. Tangannya sentuh hidung dewa, membuat suaminya itu kembali mengernyit samar meski memejamkan mata. Kenapa gelisah banget sih? Kalau sakit emang gini kah? Kayak bocil. Ya, lihat siapa yang tidak tahu umur sekarang. Bocil bilang bocil. Namun apa peduli Haya? Tidak ada yang boleh menganggapnya bocil, kendati dirinya sendiri mengakui jika umurnya beda jauh dengan orang yang tengah tertidur tak nyaman ini. Tangan dewa gemetar, tanda dirinya kedinginan. Haya menggembungkan pipi, raih dengan susah payah remote AC yang ada di samping bantal dewa, kemudian naikkan suhu wak. Udah minum obat belum sih? Kok belum reda juga dari tadi? Haya beranikan diri untuk menyentuh dahi dewa, tak terlalu panas, tapi cukup hangat. Haya menggembungkan pipi, memilih untuk menarik selimut untuk suaminya agar lebih hangat. Saat ini, Haya biarkan dewa tidur dengan memeluknya. Untuk saat ini, dan dalam hati hanya akan mengizinkan kali ini, besok lagi, Haya tidak akan mau tidur bersama dewa lagi. Untuk pemikiran itu, Haya putuskan memejamkan mata.
Malam masih panjang, kantuknya juga belum bisa Haya usir. Bicara dengan seruan itu butuh tenaga, pun Haya juga hati nurani yang tidak mungkin marah-marah dengan dewa yang tengah alami sakit karenanya. Maaf, Haya. Namun belum ada 5 menit Haya jemput tidurnya, suara dewa terdengar pelan. Buat Haya menau tak mau kini membuka mata, dapati dewa yang kini memandangnya dengan sayu. Maaf, untuk semuanya. Sankara Mahadewa, tunaikan janjinya untuk meminta maaf setiap hari. Kendati tidak pernah dapat jawaban pasti, tidak pernah pula dapat jawaban jika maafnya diterima dan diampuni. Maaf, lirih dewa memejamkan mata kemudian tarik tangannya yang tadi Haya asumsikan tak sengaja memeluk pinggang Haya. Kapan lo berhenti bilang maaf? Gue udah bilang, gue benci kata itu, kata Haya. Dewa tak menjawab, hanya menggeleng lemah dan menjauh dari Haya. Sakitnya masih menginvasi, dewa. 111. Tidak ingin pembicaraan itu justru memperparah keadaannya sendiri. Haya juga diam sampai beberapa saat. Kok hampa ya? Haya beranikan diri untuk mendekat, raih tangan dewa dan kembalikan untuk memeluk pinggangnya. Dewa kembali membuka mata. Hai, cepat tidur. Dan Haya menutup mata setelah bicara dengan setengah memerintah tersebut. Dewa tersenyum samar, menarik napas panjang sebelum kini dirinya rengkuh pinggang Haya untuk hapus jarak. Sontak buat Haya tahan napas. Jangan dekat-dekat. Kamu yang minta dipeluk. Enggak. Cepat tidur. Dewa tak pedulikan Haya yang protes, tangannya masih erat rengkuh pinggang sang istri. Cuma malam ini doang ya, gue juga karena kasihan lo kedinginan. Untuk urusan Cimol, Haya putuskan untuk kembalikan ke rumah. Dewa sebenarnya tidak ingin Haya kembali kesepian, tapi karena alerginya tidak bisa Dewa tolerir, akhirnya setuju pula Cimol untuk Haya kembalikan. Pohon asem, lirih Dewa. Dewa mengerutkan hidung, membuka jendela kamarnya dan dapati pohon asam Jawa yang memang tinggi menjulang. Dewa tidak pernah merasa aneh dengan pohon itu, mengingat dari dulu memang sudah ada. Pun bukan hanya satu pohon, di belakang juga ada pohon asam Javewea. Perasaan gak serem, Haya lihat apa sih? Gumam Dewa menggeleng pelan. Dia tidak pernah bisa untuk mengetahui isi pikiran Haya yang memang selalu memandang sesuatu dengan berbeda. Tidak lagi memusingkan apa yang Haya katakan tentang pohon asam Jawa yang terlihat lewat jendela kamar mereka, Dewa kini beralih ke meja kerjanya. Keadaannya serasa tidak nyaman untuk ke kampus. Namun memiliki sederet jadwal untuk kelas. Apa Zoom aja ya? Lirih Dewa kini duduk di kursi. Memejamkan matanya sejenak, merasakan pening yang tak bisa Dewa katakan baik. Sesaknya juga mendominasi kendati sudah tidak ada lagi buntelan bulu bernyawa bernama Cimol tersebut. Belum lagi batuk-batuk yang membuat tenggorokannya serasa sakit. Zoom aja, putus Dewa pada akhirnya. Maka dengan segera Dewa kirim pesan pada ketua kelas yang menghubunginya semalam untuk kepastian kelas.
Dewa minta tolong padanya untuk segera siapkan room supaya bisa melakukan pertemuan lewat Zoom sejam lagi. Katakanlah kejam, tapi Dewa juga tidak bisa memaksa kondisinya untuk bisa masuk ke kampus. Om, mau berangkat ke kampus. Pintu kamar terbuka, membuat Dewa menoleh. Haya di sana, matanya mengerjap pelan memandangnya dengan kenapa menggemaskan. Dewa menahan senyumnya, Haya yang kemarin marah-marah ternyata bisa. 112. Selucu ini jika mau. Enggak, saya nggak ke kampus hari ini. Kepala saya masih pusing, masih belum nyaman juga, ujar Dewa apa adanya. Haya menggembungkan pipi. Melangkah perlahan mendekat kepada suaminya yang duduk di kursi. Amati wajah Dewa yang memang tak sesegar biasanya. Ah, Haya kembali merasa bersalah sekarang. Ini semua karena dirinya. Sorry, cicit Haya. Cimol juga say sorry. Memang Cimol bisa bicara begitu. Bisa, tadi gue ketemu dia dan dia emang ngerasa bersalah. Gue tahu.